Shalom Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan. Pada saat ini kita akan menyaksikan Realitas Channel episode yang ke-28, yang mana kita akan menyaksikan kesaksian daripada Ibu Sri, yang mana dia secara singkatnya dalam tahun 43 waktu masih di Jawa, waktu dia sakit dan meninggal, kemudian dibawa ke surga. Ya, kemudian kedua dia tahun 1984 ke Jakarta, sakit paru-paru, kemudian juga mengalami kesembuhan, mujizat kesembuhan. Kemudian ketika tahun 2004 ke Kerawang, kemudian di Kerawang tahun 2009 mengalami sakit. Dan waktu sakit dia bawa rohnya ke surga, kemudian diperlihatkan rumah yang indah, yang mewah, yang penuh dan megah, kemudian terbuat dari emas semuanya itu, semua dari emas. Kemudian yang poin yang keempat, yaitu pada waktu dia bawa ke antara mimpi dan tidak, tadi sudah kita saksikan bahwa dibawa ke Jakarta, dikapuk, dan di situ orang yang tinggi besar putih dan itu seperti bulu itu adalah Yesus sendiri. Selamat menyaksikan. Salam. Saya mau memperkenalkan nama saya Sri Sumarti. Asal-usul saya dari Klaten. Orang tua saya udah meninggal dunia dua-duanya, dan saya bersaudara 7 orang. Saya yang paling terakhir. Saya menyaksikan kesaksian saya dalam kehidupan saya di kampung dulu. Saya belum mengenal Tuhan. Di suatu hari saya membantu tetangga hajatan. Sepulang dari bantu hajatan tetangga, saya pulang ke rumah. Malam nonton TV di tetangga. Di situ saya merasa pusing, dikasih budrek sama dikerokin sama yang punya rumah. Dan saya minum, saya jatuh pingsan. Mulai jatuh pingsan, saya suruh anak-anak jemput bapaknya, suruh ngambil saya ke rumah tetangga itu. Saya langsung dibawa ke dokter, disuntik, tapi suntikannya nggak bisa masuk jarumnya, jadi jarumnya bengkok. Terus saya dibawa pulang, nggak tahu gimana, orang-orang di rumah pada ribut, tapi saya udah nggak tahu apa-apa, maksudnya dengar suara tapi nggak bisa ngomong, nggak bisa melek. Nah di situ saya di tempat tidur itu dibakar petroma 4, kanan kiri atas bawah, itu nggak kerasa panas, nggak kerasa apa. Ya orang yang pada undangan di hajatan itu pada ke rumah semua. Jadi nyaksiin saya sakit itu. Terus setengah malam saya dibawa terbang. Perasaan saya dibawa terbang itu, terbangnya itu cepet banget, nggak kayak angin puting beliung, set gitu. Sampai di tempat itu, di rumah mewah, rumahnya gemerlap kayak berlian semua. Rumahnya gede, ada perjamuan makan di meja panjang, semua makanan ada, minuman ada, segala apa-apa ada di situ. Saya disuruh makan, saya juga nggak mau makan. Ingat sama anak-anak di rumah. Udah sampai di situ, udah kamu di sini, tempatmu di kanan saya. Saya duduk di situ. Saya mikir, lah anak saya ikut saya, siapa Tuhan? Orang anak-anak saya masih kecil, nggak mungkin saya tinggal sendiri.
Setelah itu diem dulu, nanti kira-kira sejam lagi ngomong lagi tuanya, saya tetap nggak mau. Sejam lagi ngomong lagi, saya tetap nggak mau. Ngomong lagi 1 jam lagi, tetap saya nggak mau. Yang kelima kali udah terang, udah 5:30. Ya udah, kalau emang kamu nggak mau, nanti kalau kamu kembali ke sini, tempatmu di sini. Saya tungguin di sini. Saya langsung dipulangin, kayaknya ya dibawa terbang lagi, diturunin. Saya langsung ngejubrak itu di tempat tidur gitu. Orang-orang pada kaget, loh, tadi malam semalaman nggak kutik-kutik, kok nggak ini, dipanggilin nggak mau ngomong, nggak mau denger, nggak mau ini. Nah kok tahu-tahu bangun nggak apa-apa. Lah emang semalam kemana? Nggak kemana-mana, orang semalam saya dibawa terbang kemana? Ya ke awan-awan, orang itunya di sono bagus-bagus semua. Saya diajak di sono, saya nggak mau. Saya dipulangin lagi. Terus itu, oh berarti nang surga dong, katanya orang Jawa gitu, ke surga dong gitu. Ya iya mungkin di situ. Tenggang berapa tahun saya pindah ke Jakarta, berangkat ke Jakarta gitulah, kerja, ikut jenderal itu, ikut Pak Sasmito Dirjo, dari pangkatnya baru letnan sampai jenderal pensiun, sampai DPR pensiun, sampai Telkom pensiun. 25 tahun saya ikut Pak Sasmito Dirjo itu. Jadi anggap saya udah kayak saudara sendiri, kayak orang tua sendiri. Anggapnya udah bukan pembantu gitu. Saya berangkat dari kampung itu tahun 87 saya jatuh sakit sampai 89. 2 tahun saya sakit, tapi ya nggak pulang, saya di rumahnya Bapak Jenderal itu juga. Orang anggapnya udah nggak pulang di sini, udah di situ juga kalau ke rumah sakit ya diurusin gitu. Ya udah, saya nggak pulang, nggak apa. Terus di situ pas tengah malam saya mengerang-erang kesakitan, mungkin udah paru-paru saya udah kronis semua, dua-duanya udah habis. Rongsenannya tuh kelihatan udah habis gitu. Gusti, kalau saya memang mau mati, mati aja lah daripada saya kesakitan kayak gini. Kalau memang saya sembuh, sembuhkan saya. Saya masih mau ini ngurusin anak-anak. Anak-anak kan belum berumah tangga, saya bilang gitu. Perasaan itu dalam mimpi. Terus pas itu kayak itu namanya, ya itu kayak di atas gunung, jatuh ke laut, ditangkap sama kakek-kakek itu, tapi yang itu namanya Tuhan Yesus. Ya saya ditangkap ke atas itu, buanglah obat, jangan diminum lagi, kamu udah sembuh. Kalau kamu minta apa aja yang kamu minta akan ku beri. Saya apa ini yang namanya Tuhan Yesus, saya kan belum lama istilahnya masuk gereja, belum lama. Saksian yang di Kerawang rumah sekarang tahun 2009. Saya sakit sebulan nggak bisa jalan. Terus saya juga di itu namanya apa? Itu juga bawanya saya tuh malam-malam naik kereta kencana itu. Keretanya itu emas semua, kudanya 4. Saya dibawa terbang pakai kereta itu sampai di rumah. Sampai di rumah sana, rumahnya itu emas semua, tembok semua, tembok apa ubin tembok. Jadi nggak ada yang istilahnya kayu apa besi, nggak ada, semua emas, kelihatan emas semua. Jadi perabotan semuanya emas, gemerlap semua emas.
nggak ada yang lain selain Mas. Itu yang ngomongnya juga 5 kali ngajak saya di situ, tapi saya juga masih nggak mau, masih inget anak-anak dulu. Bilangnya ya udah, nanti kalau kamu balik ke sini tempatmu di sini juga, jangan kemana-mana, saya tungguin di sini. Kalau mau pulang ya udah tak pulangin. Saya langsung ngecuprak di tempat tidur. Paginya saya bangun langsung sehat. Nah, terus yang keempat, bulan Mei tanggal 15, saya diajak juga 5 kali ngomongnya. Saya berturut-turut, saya terakhir ngikut. Saya nggak mau ngapa-ngapain, cuman ngajak kamu doang. Ntar tak balikin kalau nggak mau ini. Ya udahlah, mau kemana, yang penting nanti dibalikin. Udah yo. Ya itu perasaan sama orang itu jalannya ya kayak terbang apa gimana nggak tahu. Tahu-tahu dikapuk. Nah, udah nyampe di sini. Ini nanti tenggelam. Tapi kapan tenggelamnya nggak tahu. Hah? Tenggelam? Ya, tunggu aja nanti. Nah terus gimana saya pulang? Saya langsung pulangin di situ. Nah segitu kesaksian saya. Shalom, Bapak Ibu sekalian. Pada malam ini kita telah menyaksikan kesaksian daripada Ibu Sri. Ya, bagaimana kesaksiannya? Kalau nggak salah ada 4 poin di situ. Pertama, tahun 43 dia belum mengenal Yesus. Nah, waktu dia sakit parah, nah itu dia diselamatkan oleh Tuhan. Dan kemudian kedua, pindah ke Jakarta tahun 84. Di sana dia sakit paru-paru selama 2 tahun, tapi Tuhan sembuhkan dia secara ajaib. Dan ketiga, waktu pindah ke Kerawang tahun 89, nah di situ mengalami sakit lagi dan mengalami pengangkatan. Jadi waktu itu Ibu dalam mimpi, dalam penglihatan bahwa Ibu Sri itu dibawa dengan kereta kencana, kereta berkuda dan emas. Itu kereta kudanya 4, kemudian yang kereta yang semua itu dari emas, itu diangkat ke surga. Nah, kemudian di surga itu bagaimana dia bisa menyaksikan di bawah satu tempat di rumah yang penuh dengan kemuliaan, itu semua dari emas, perabot semua dari emas. Dia kemudian bersama-sama dengan ada 2 orang seperti ratu dan raja dan ratu di situ, minta supaya dia tidak kembali lagi, ini tempatmu di sini. Tapi Ibu Sri katakan, saya harus pulang karena saya masih punya anak dan punya cucu yang saya harus mati. Sampai diajak cuma 3-5 kali supaya kalau bisa jangan pulang lagi. Tapi ternyata dia mau, Ibu Sri nggak pulang. Kemudian dia kembali lagi, tahu-tahu sadar, dan dia sampai saat ini berada di Kerawang. Dia pengurus Yaken di pelayanan di GGB Turut Jambe. Sampai saat ini dia setia dalam melayani pekerjaan Tuhan. Amin. Nah itu saya sampaikan bagaimana kesaksian daripada Ibu Sri tentang dia mengalami yang pokoknya itu dia diangkat, mengalami seperti Elia waktu dia angkat ke surga dengan kereta berapi dan penuh dengan kemuliaan Tuhan. Itu. Ibu Sri, saya mau tanya Ibu, waktu tahun 43 Ibu sakit, Ibu sakit? Ya sakit pusing doang. Sakit pusing, terus pingsan, nggak sadar? Pingsan nggak sadar 1 malam. Nah waktu itu dibawa ke mana? Dibawa ke awang-awang gitu. Ya di sana itu kan di rumah bagus, gemerlap kayak berlian. Di situ ada prasmanan makanan, segala macam minuman, buah-buahan, macam makanan segala macam ada. Itu semua dari emas? Bukan, yang pertama bukan. Yang di emas itu yang pas di Kerawang itu. Oh, ya. Itu buah-buah yang semua. pertama. Nah setelah itu, berapa lama Ibu sakit atau nggak sadar itu? 1 malam. 1 malam? Iya, Berarti Ibu sudah mati? Iya ya kan? nggak tahu mati apa enggak.
Ibu sudah mati kan satu malam itu nggak sadar kan? Berarti Satu sudah malam mati. nggak sadar. Sampai Jadi pakai petromak itu kan? yang merasa diangkat itu setengah malam sampai pagi. Nah, itu. Itu yang di rumah itu dari sore sampai tengah malam terus diangkat itu. Iya. Waktu itu belum mengenal Yesus kan? Belum. Nah, tapi itu kalau dalam Alkitab itu sudah termasuk ke surga itu, ya kan? Macam ibu tanya sama keluarga, Iya. itu sudah di surga itu. Bersyukur, berbahagia ibu sudah melihat surga. Amin. Yang kedua, Bu, setelah di Jakarta tahun Ya, 84 itu di rumah jenderal siapa? Jenderal Sasmito Dirjo. Nah, itu sama berapa tahun di situ? Itu saya baru dari 80 sampai saya sakit itu dari tahun 80. 87 saya sakit di 87 situ. sakit. Sampai 89. Tapi saya terus di situ sampai 25 tahun. Iya, tapi sakitnya 2 tahun ini sakit paru-paru. Sakit paru-paru 2 tahun ya karena mikirin anak di rumah, bingung siapa yang ngurus. Nah, paru-paru itu waktu sudah sembuh itu bagaimana secara singkat ibu waktu sakit itu? Ya waktu sakit itu tadinya ya pertama-tama itu makan nggak enak, tidur nggak bisa tidur. Jadi malam itu tahu kayak siang. Sama siang malam tuh nggak bisa tidur saya. Ibu sudah mati juga waktu itu enggak? Enggak. Cuman kalau malam kesakitan mengerang-erang saya. Terus? Ya itu tolong-tolong itu. Saya tuh kayak ke atas gunung gitu. Terus saya jatuh ke laut itu. Oh, dibawa ke gunung nih. Dibawa ke gunung, kemudian jatuh dilemparkan ke laut. Dilempar ke laut. Terus? Ya ditangkap sama Tuhan Yesus tadi ke atas gunung. Gitu. Jadi saya dibilang obat suruh buang itu. Pesannya jangan minum obat lagi. Jangan minum obat lagi. Kalau mau kamu minta apa, mintalah kepadaku. Akan ku beri. Gitu. Terus saya paginya udah sehat itu, saya ke kakak saya ke Sunter, Tanjung Priuk. Ngomong. Kakaknya siapa? Hadi Suparno, pendeta Hadi Suparno di gereja Gloria. Terus di situ ibu? Ya saya dibilangin suruh tobat gitu. Dari situ mengenal Yesus. Iya, terus mengenal Yesus. Ibu dibaptis. Saya dibaptis, terus pertama kali saya gereja ya tadinya ke kakak saya pas habis baptis itu di situ berapa hari saya gereja situ. Terus saya pulang lagi ke bos itu tadi Pak Jenderal itu. Terus saya ke gereja Advent di Pancoran, Bapak Silas Bela, pendeta Silas Bela. Oke, nah sekarang kita ke Kerawang. Ibu ke Kerawang tahun berapa? Tahun 2014. 2004. 2004. Pokoknya lahirnya Ica lah. Iya. Nah, ibu waktu mengalami pengidatan itu tahun berapa itu? Yang di Kerawang kan tahun 2009. Ya itu perasaan juga dibawa gitu, dibawa aja gitu. Dibawa aja, diajak naik kereta kencana. Keretanya tuh kenceng banget kayak terbang gitu, jadi nyampainya tuh sebentar gitu. Cepat sekali. Cepat sekali. Nah, kalau dia dari kesaksian ibu diambil kereta seperti Elia. 2 Raja-Raja pasal 2. Elia naik ke surga. Menjelang saatnya Tuhan hendak menaikkan Elia ke surga dalam angin badai. Elia dan Elisa sedang berjalan dari Gilgal. Berkatalah Elia kepada Elisa, "Baiklah, tinggal di sini sebab Tuhan menyuruh aku ke Betel." Tetapi Elisa menjawab, "Demi Tuhan yang hidup, demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu pergilah mereka ke Betel. Pada waktu itu keluarlah rombongan nabi yang ada di Betel mendapatkan Elisa, lalu berkata kepadanya, "Sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini tuanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan, terangkat ke surga?" Jawab, "Aku juga tahu." "Diamlah," berkatalah Elia kepadanya, "Hai Elisa, baiklah tinggal di sini sebab Tuhan menyuruh aku ke Yeriko." Tetapi jawabnya, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau."
Lalu sampailah mereka di Yeriko. Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi, memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke sorga dalam badai. Ketika Elisa melihat itu, maka berteriaklah ia, "Bapakku, Bapakku!" Kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda kemudian tidak dilihatnya lagi. Lalu diranggutnya pakaiannya dan dikoyakannya menjadi 2 koyakan. Bagaimana kita sudah saksikan tadi. Kemudian biarlah kesaksian ini merupakan episode yang ke-28 dari Realitas Channel, dan ini menjadi berkat bagi kita semua, baik keluarga, bagi jemaat, bagi gereja bangsa negara, tapi terlebih untuk kemuliaan nama Tuhan. Terakhir kita bersyukur pada Allah kita. Yesus Kristus adalah Allah yang benar dan hidup kekal. Dia adalah juru selamat dunia, 1 Yohanes 4:14. Dia adalah Tuhan atas semua orang, tapi dia turun ke dalam dunia, menjadi manusia, menderita mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Untuk itu kita bersyukur. Sekarang Yesus di surga, dia akan datang kembali untuk menjemput saudara dan saya. Untuk itu kita berjaga-jaga, kita tidak tahu kapan dia datang. Tapi satu hal yang penting saya ingatkan, bahwa kita berjaga-jaga kapan kita dipanggil Tuhan. Untuk itu kita berjaga-jaga. Tuhan Yesus memberkati. Amin.